Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, juga para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan kita tentunya sebuah kekuatan dalam melakukan ibadah puasa, dan utamanya yaitu sebuah nikmat iman, karena dengan iman tersebut kita masih mempercayai bahwasanya puasa merupakan sebuah hal yang memang penuh berkah. Selain wajib, juga kita bisa melakukan atau menggunakan puasa ini sebagai amal ibadah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana tentunya wasilah beliaulah kita bisa melakukan atau juga merasakan berkahnya puasa, merasakan fadilahnya puasa, dan merasakan bahwasanya kita itu sebagai umat Islam dengan adanya Nabi Muhammad diistimewakan dengan adanya bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah tema di mana kebanyakan orang awam ini mengklarifikasikan puasa sebagai hal yang mungkin terkadang mengklaim satu sama lain puasanya seperti ini, puasanya kurang seperti ini. Dan tentunya dalam syariat kita ketahui, dalam menjalankan sebuah ibadah kita cukup melakukan ketika kita sudah memenuhi syarat, rukun, kemudian menjauhi hal yang membatalkan, tentunya kita akan sudah terbebas dari kewajiban atau tanggungan menjalankan sebuah ibadah tersebut. Namun dalam konteks ibadah puasa, tak hanya itu. Tema yang saya bawakan kali ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, di mana beliau mengkategorikan puasa sebagai menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu puasa am, di mana menurut Imam Ghazali puasa ini ada 3 golongan. Puasa yang dilakukan ini ada 3 golongan, 3 macam. Yang pertama adalah qasimul am, di mana orang yang menjalankan puasa, orang-orang yang melakukan sebuah pengaplikasian diri, menahan lapar, dan juga menjauhkan farjinya dari setiap hal-hal yang berbau syahwat. Ini adalah puasanya orang am. Berbeda lagi ketika kita mengatakan berbicara dengan puasanya orangnya khos. Orang khos ini melakukan sebuah puasa selain menahan lapar dan menjauhkan hawa nafsunya. Orang yang puasa secara khos atau yang dikategorikan Imam Ghazali sebagai shaumul khos, orang-orang yang telah bisa mengatur seluruh jawarih anggota badannya untuk menjauhi sebuah perbuatan dosa. Nah, konsekuensi yang ditimbulkan atau yang kita rasakan adalah ketika orang itu mencoba untuk menghindari sebuah menghindari sebuah kemaksiatan, akan tapi tidak bisa, maka ia akan wajib untuk mengqadai. Orang soleh biasanya melakukan puasa ini. Ketika orang soleh tak sengaja untuk melakukan sebuah kemaksiatan, berkumpul dalam satu hal, berkumpul dalam sebuah golongan di mana golongan itu sedang melakukan kemaksiatan dan tak sengaja matanya, telinganya, kakinya, tangannya ikut bermaksiat, maka orang soleh tersebut akan menganggap puasanya batal, dan setelah bulan puasa ia mengqadai. Berbeda dengan orang awam, ketika orang awam cukup hanya dengan menahan dahaga dan sebuah syahwatnya saja. Dan yang terakhir adalah golongan yang paling al, yaitu golongan khos, di mana orang ini selain dia menahan laparnya, kemudian menjaga jawarihnya untuk tidak melakukan sebuah dosa, beliau juga memfokuskan pikirannya untuk hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah puasanya orang yang al, atau Imam Ghazali menyebutnya shaumul khos. Nah, orang yang berpuasa sedemikian rupa, menurut Ibnu Hajar dan Fathilnya, tidak pernah melakukan buka puasa sampai hari kiamat. Karena apa?
Karena orang yang seperti ini akan selalu memfokuskan pikirannya kepada Allah. Ketika dia berpikiran kepada duniawi atau berpikiran yang dapat menyebabkan kotornya hatinya, maka puasanya akan batal dan ia akan mengqadai setelah bulan puasa ini habis. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah maka dari itu terkadang kita sebagai orang awam itu berbicara ketika kita melakukan sesuatu seperti berkata kotor atau melihat apapun, kita beranggapan bahwa puasa kita itu batal. Tentunya tidak semutlak itu, karena sebab gimana pun puasa ini adalah hal yang mengatur kita atau melatih kita untuk menuju tingkatan-tingkatan yang telah diklarifikasikan oleh Imam Ghazali. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita ketahui, dapat kita simpulkan, dapat mengukur kita, intinya kita itu sudah di bagian mana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.